Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amila Fadila Rahmaniati, nomor 18660 Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk tugas yang saya buat ya untuk tugas 8 dari mata kuliah Praktikum Sistem Terdistribusi dan Keamanan. Untuk tugas 8 ini yakni autentikasi API yang menggunakan Laravel Sanctum. Nah, ini saya melanjutkan program yang kemarin ya dari tugas 7. Di sini eh, jadi saya menambahkan atau menginstal untuk Sanctumnya di sini ya sudah ada di folder config ini Sanctum sudah ada, kemudian di file kernel.php di sini di app http di sini. Nah, itu ditambahkan di bagian API-nya, API-nya yaitu Laravel Sanctum ini ya. Seperti itu. Lalu di file, nah ini ya di yang user.php, di sini di app http, di sini ya, untuk di folder app, di sini ya folder app, di sini ada user.php, itu ditambahkan untuk hash API tokennya, ya. Di sini, tambahkan di sini juga di use ya, seperti itu. Lalu, nah di sini adalah file resource buku ya yang dibuat. Jadi dia akan ini ya untuk fungsi to array-nya itu mengembalikan ke jadi sesuai dengan kolom-kolomnya yang ada di database ini ya di tabel buku sini. Nah, ini ya ada judul, tahun, genre, penulis dan penerbit. Di sini ya. Seperti itu. Lalu untuk controllernya yang ada di sini ya di app http controller, di sini saya membuat baru di folder API. Yang pertama itu ada out controller. Nah, di sini ada fungsi-fungsi untuk usernya ya. Untuk user di ini ya di use app user.php ini tadi yang ini. Nah, dipanggil atau digunakan. Nah, di sini yang pertama ada fungsi sign in dengan parameternya itu request. Ya, request dari klien. Nah, ini if out attempt, emailnya, ini ada email dan juga password. Ya, jadi ini di request email dan request password ya, mengambil dari klien seperti itu. Nah, nanti dia akan membuat token di sini ya, create token di sini. Nah, setelah itu di sini nanti jika sukses name-nya itu sama dengan out user, jadi name-nya si user ini tadi seperti itu. Ini kemudian jika berhasil ya nanti akan send respon sukses, dan jika tidak berhasil nanti akan send error ya, unauthorized seperti itu. Lalu yang kedua ada fungsi sign up ya, parameternya request juga sama, jadi request dari klien. Nah, ini untuk validatornya itu membuat request dari ini ya. Jadi untuk kolom yang required atau dibutuhkan harus diisi, itu yang pertama ada name, kemudian email, password, dan confirm password di sini. Seperti itu. Ini ya required. Nah, ini jika fail nanti dia akan send error ya, error validation. Nah, tidak nanti dia akan request all, jadi nanti akan di create ya di sini. Di user create dari inputnya ini, dari input yang dimasukkan di sini, nanti akan di-create dan dia akan juga membuat si token baru seperti itu. Nah, ini ya, nanti jika berhasil maka akan mengembalikan ini ya. Send response sukses. Nah, ini user created successfully. Lalu untuk kontrol yang kedua itu ada base controller ya di sini. Itu di sini ada jadi sebelum membuat out controller ini, kita membuat file yang base controller ini dulu ya. Karena ini kan si out controller ini extends dari base controller. Nah, untuk yang base controller sendiri itu dia akan extend dari controller di sini. Nah, ini untuk fungsinya itu ada send response ya, itu jika dia sukses atau berhasil ya. Ini sukses fungsi untuk sukses
untuk menampilkan sukses merespons method. Ini ada suksesnya true, dan datanya itu sesuai resultnya, dan message-nya ini sesuai message-nya seperti itu. Lalu untuk yang send error, di sini error ya. Error. Dan jika error merespons method, maka dia akan ini ya, di suksesnya itu false. Kemudian message-nya ini error ini ya, error di sini. Seperti itu. Nah, if error message-nya itu empty, maka respons datanya itu sama dengan $error message seperti itu. If ini ya, if tidak empty ya, atau tidak kosong seperti itu error message-nya. Nah, setelah itu, setelah base controller dan out controller, yang terakhir ada buku controller ya. Sini buku controller yang baru ya, menggunakan si Sanctum. Nah, yang di sini itu extensinya base controller juga, sama seperti out controller ini ya, sama-sama base controller. Nah, ini untuk yang kelas buku controller ini menampung fungsi-fungsi untuk mengolah data bukunya ya, yang ada di tabel buku. Yang pertama ada index. Ini untuk menampilkan semua data buku ya, ini ya buku all. Nah, return send response ya. Send response, ini buku ditampilkan seperti itu. Lalu di sini ada fungsi create ya, create parameternya request ya, request nanti merequest dari klien. Nah, ini untuk inputnya nanti akan request all, jadi semua yang ada di request. Di sini akan make input, jadi ya judul, tahun, genre, penulis, dan penerbit ini ya required, ya, dibutuhkan. Nah, jika fail nanti dia akan send error di sini ya, sama seperti yang di out controller ini. Nah, jika tidak fail, saya nanti dia akan nih meng-create sesuai input dan nanti akan return ke send response ini. Data buku ditambahkan. Setelah itu juga ada fungsi show, jadi untuk mencari data bukunya ya. Seperti itu, ini ada ini ya find, jadi sesuai ID yang dimasukkan. Nah, jika dia null, nanti akan send error ya, data does not exist. Nah, jika ada datanya, nanti dia akan send response, ya, data ditampilkan, seperti itu. Lalu ada fungsi update juga, ya, ininya parameternya request dan juga buku di sini. Nah, inputnya itu request all. Nah, nanti dia akan, ini ya, untuk judul, tahun, genre, penulis, dan penerbitnya itu dia required, jadi harus diisi seperti itu. Nah, jika dia fail, maka nanti akan send error. Ya, di sini send error sama. Kemudian di sini ya, untuk judul bukunya nanti dia akan berubah jadi input judul ya. Di input judul, kemudian tahunnya juga berubah. Jadi input tahun, genre, penulis, penerbit, sama juga. Nah, nanti akan di-save ya, atau disimpan. Nah, jika berhasil nanti dia akan send response, data updated. Nah, yang terakhir itu ada fungsi destroy untuk mendelete atau menghapus data bukunya. Ini ya, jadi langsung ini untuk parameternya buku, nah nanti langsung di-delete seperti itu. Nanti akan return send response ya, data deleted. Nah, seperti itu. Lalu juga ada, oh ini file resource sudah. Nah, seperti itu langsung saja kita coba di Postman. Nah, yang pertama kita jalankan untuk fungsi registernya ya. Yang pertama di sini sesuai api.php. Nah, oh ya, di sini ya untuk api.php-nya. Sini untuk root-nya, untuk root yang user ya, yang ini dari out controller ini. Ini kita menambahkan ya dari mengambil dari out controller dan juga buku controller. Nah, untuk yang dari out controller ini ada post, metodenya post untuk yang login ya. Nanti fungsi yang dipanggil itu sign in, dan post untuk register. Ya, ini namanya register. Itu nanti akan memanggil fungsi yang sign up. Lalu ini root middleware out sanctum, ini untuk yang ada di buku controller ya, untuk
resource atau fungsi-fungsi yang ada di buku controller ini. Nah, di sini seperti itu. Di ada PHP. Nah, kita coba langsung ya di Postman. Ini yang pertama kita coba register dulu. Ini untuk key-nya yang dimasukkan itu ada name, lalu email, lalu password, ya, dan confirm password. Nah, ini sesuai dengan yang di sini ya, di out controller. Nah, di sini ya, di sini. Ini ada name, email, password, dan confirm password. Nah, kita masukkan misalkan name-nya di sini Amila, lalu emailnya misalkan amila@example.com, passwordnya misalkan 123456, confirm password. Oke, kita coba send di sini. Nah, ini ya, udah sukses. Terus ini user created successfully. Nah, bisa kita lihat juga di database ya, di phpMyAdmin. Di sini. Nah, di user, yang tabel user ya. Sini nah, sudah tambah ya, ada user Amila, seperti itu. Lalu selanjutnya, sudah berhasil register, kita coba yang login ya. Yang login, nah ini metodenya sama postnya. Nah, untuk yang login ini kita lihat di ini ya, sign in, yang dibutuhkan itu adalah email dan juga password ya. Jadi kita sesuaikan di email dan juga password ini kita off-kan saja, seperti kita send. Nah, ini ya user sign in. Nah ini tokennya itu nanti akan kita gunakan. Jadi harus digunakan biar nanti kita bisa menjalankan untuk yang di ini buku controller ini seperti itu. Nah, ini ya di authorization. Nah, ini kan tokennya nanti diisi di sini. Nah, ini kita isi tokennya. Lalu kita jalankan, kita ambil semua data buku ya. Kita get ya, metodenya pakai get ya. Sini untuk yang ini ya kita panggil data buku. Oke, kita ini buku. Kita send. Oh ya, ini untuk ininya kita tidak pakai ya, untuk key-nya. Kita send. Nah, ini ya muncul nih, ada Laskar Pelangi, kemudian The Maze Runner. Nih ya, dan juga menampilkan message buku ditampilkan. Nih ya, sama jadi menampilkan yang ada di database nih ya, sama Laskar Pelangi dan juga Maze Runner seperti itu. Lalu kita, oh ya, untuk rootnya sendiri kita bisa lihat di sini, kita lihat di terminalnya di sini ya. Nah, ini untuk root list-nya, di root list yang digunakan. Nah, ini ya, ada buku, ini post API buku, ini ada get API buku create, nah ini ada put, ada delete, ya ini API buku dengan ininya apa parameternya buku. Lalu ini juga ada yang untuk delete seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita gunakan juga seperti itu. Nah, ini ada yang API login juga, yang metodnya post. Terus ini untuk API register, metodnya juga post. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.